Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi IPA SMP MTS kelas 9 semester ganjil. Tetap bersama saya Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Yang pertama adalah kompetensi dasar yang dipelajari. Adapun kompetensi dasar pengetahuan atau kompetensi dasar 3.3 adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Sedangkan kompetensi dasar 4.3 menyatakan bahwa menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemeliharaan. Kita mulai pada peta konsep. Jadi, pada pewarisan sifat pada makhluk hidup akan mengkaji tentang materi genetik, kemudian mempelajari tentang hukum Mendel dan juga penerapan pewarisan sifat. Jadi, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari pada pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita lanjut pada materi genetik. Jadi, materi genetik adalah merupakan suatu substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya dan berfungsi dalam ekspresi genetik atau sintesis protein dan RNA. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, di mana asam nukleat ada 2 macam, yaitu terdiri atas DNA atau deoksiribonukleat asid dan juga RNA atau ribonukleat asid. Sedangkan protein histon adalah protein tempat melilitnya DNA sehingga terbentuk untaian yang panjang. Perbedaan antara DNA dan RNA dilihat dari bentuknya, DNA rantainya panjang, ganda dan berpilin, sedangkan RNA rantainya pendek, tunggal dan tidak berpilin. Sedangkan berdasarkan fungsinya, DNA mengendalikan faktor keturunan, sedangkan RNA mengendalikan sintesis protein. Letaknya, jika DNA berada di dalam nukleus, kloroplas dan mitokondria, sedangkan RNA terletak pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Komponen gula, kalau DNA deoksiribosa, sedangkan RNA adalah gula ribosa. Dilihat dari ukurannya, DNA adalah panjang, sedangkan RNA pendek. Dilihat dari jenis basa nitrogennya, DNA terdiri atas purinnya adalah adenin dan guanin, gugus fosfatnya adalah pirimidin, sitosin dan timin. Sedangkan untuk RNA, purinnya adenin dan guanin dan pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Dilihat dari kadarnya, DNA memiliki kadar yang tetap tidak berubah, sedangkan RNA kadarnya berubah-ubah. Keberadaannya, DNA adalah permanen, sedangkan RNA periodenya pendek karena mudah terurai. Kita lanjut pada materi genetik selanjutnya, yaitu tentang kromosom. Kromosom adalah merupakan suatu struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Jenis kromosom ada 2, yaitu ada kromosom tubuh yang disebut dengan autosom, dan yang kedua adalah kromosom seks atau kromosom gonosom, disebut dengan gonosom. Kromosom tubuh mengatur dan mengendalikan sifat tubuh makhluk hidup, sedangkan kromosom seks atau kromosom menentukan jenis kelamin dari suatu makhluk hidup. Bagian-bagian dari kromosom, di situ ada DNA yang ada di dalam, kemudian ada sentromer dan juga kromatid, di mana sentromer atau bisa juga disebut dengan kinetochor itu berfungsi membagi kromosom menjadi 2 lengan dan dianggap sebagai kepala kromosom.
Sentromer berfungsi sebagai tempat menggantungnya kromosom pada gelendong sel atau spindle ketika sedang membelah. Kromatid merupakan badan kromosom yang mengandung kromonema, yaitu struktur berbentuk benang-benang halus yang berpirin, tempat gen-gen berderet. Kita lanjut ke penggolongan kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4, yaitu ada telosentrik, ada metasentrik, ada akrosentrik, dan juga submetasentrik. Sedangkan berdasarkan jumlah sentromernya juga dibagi 4, yaitu ada asentrik, ada monosentrik, ada disentrik, dan polisentrik. Itu pembagian kromosom atau penggolongan kromosom berdasarkan letak sentromer dan jumlah sentromernya. Kita lanjut contoh jumlah kromosom beberapa makhluk hidup. Di situ ada tumbuhan, contohnya ada kubis, kemudian ada bawang merah dan lain sebagainya. Jumlah kromosomnya 12 sehingga ada 6 pasang. Kalau pinus ada 24, berarti ada 12 pasang. Demikian juga tebu ada 86 jumlah kromosom, berarti kalau dipasangkan dibagi menjadi 2, yaitu 43. Itu pada tumbuhan. Sedangkan pada hewan di sini ada 15 contoh yang diberikan. Contohnya kalau manusia itu ada jumlah kromosomnya 46 sehingga jumlah pasangnya ada 23. Ya benar, itu contoh makhluk hidup, kromosom makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Kita bahas yang namanya kromosom manusia. Keseluruhan kromosom pada individu atau spesies disebut dengan genom. Jumlah kromosom sel tubuh atau sel somatik pada manusia terdiri dari 46 buah atau 23 pasang. 22, jadi nomor urut 1 sampai 22 disebut dengan pasangan autosom, sedangkan kromosom pasangan nomor 23 adalah kromosom atau kromosom seks. Pada wanita mempunyai kromosom 22AA, AA ini adalah autosom, dan plus XX, XX ini adalah sepasang kromosom seks. Jadi kalau perempuan maka kromosomnya adalah XX. Kalau kita tidak sepasang maka jumlah kromosom autosomnya adalah 44. Jadi 44 ditambah 2XX akhirnya 46. Sedangkan kromosom pada sel gamet adalah setengah dari individu, yaitu 22A plus X. Sedangkan pada laki-laki dewasa mempunyai kromosom 22AA plus XY. XY ini yang menentukan kromosom seksnya laki-laki. Atau 44A plus XY. Sedangkan kromosom pada sel gamet atau sperma adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Kenapa? X berarti karena tidak sama, maka ada 2 macam sel gamet pada sperma. Kita lanjut istilah-istilah dalam genetika. Di situ ada sel diploid, yaitu 2N, sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan. Kemudian yang kedua sel haploid, sel yang memiliki kromosom tidak berpasangan. Yang ketiga genotip, susunan gen yang menyusun sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Simbol genotip ditulis dengan huruf 2 huruf. Genotip memiliki pasangan alel yang sama yang disebut dengan homo. Selanjutnya adalah fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Dominan itu adalah sifat suatu individu yang mengalahkan atau menutupi sifat pasangannya. Sedangkan resesif sifat suatu individu yang tidak muncul karena tertutupi oleh sifat pasangannya. Sedangkan intermediate itu adalah sifat suatu individu yang merupakan sifat antara kedua induknya. Jadi kalau merah sama putih nanti intermediate-nya jadi merah muda. Sedangkan hibrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Itu adalah beberapa istilah dalam genetika. Sekarang kita bahas tentang hukum pewarisan sifat. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya.
Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, sehingga Gregor Mendel disebut sebagai bapak genetika. Mendel menggunakan objek penelitian berupa kacang kapri. Mengapa kacang kapri? Beberapa alasan dapat yang digunakan oleh Mendel kenapa menggunakan kacang kapri. Yang pertama adalah memiliki pasangan sifat yang kontras, jadi merah putih itu memiliki sifat yang kontras. Dapat melakukan penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Kemudian yang ketiga, mudah juga disilangkan. Yang keempat, keturunannya banyak. Dan yang kelima adalah cepat berbuah. Mendel mengemukakan dua hukum tentang pewarisan sifat, yaitu hukum pertama Mendel disebut dengan hukum segregasi. Hukum segregasi ini adalah pemisahan bebas. Jadi, dua gen yang sealel akan berpisah saat pembentukan gamet. Sedangkan hukum kedua Mendel tentang hukum asortasi, jadi penggabungan yang juga bebas. Jadi gen yang telah terpisah akan bergabung dengan sel induk lain pada saat terjadinya perkawinan. Kita bahas tentang variasi tanaman kapri. Tadi alasan Mendel menggunakan tanaman kapri. Di sini kalau diperhatikan ada bunga ungu, ada bunga putih, biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, biji keriput hijau, buah mulus kuning, buah mulus hijau, buah mulus kuning, buah keriput hijau, buah keriput kuning. Ada bunganya yang di ujung dan juga ada bunganya yang di samping. Ada tanaman tinggi dan juga ada tanaman pendek. Jadi itu variasi beberapa tanaman kapri. Kita lanjut pada simbol dan arti dalam persilangan. Ada P, artinya adalah parental atau induk. Ada P1 induk pertama, P2 induk kedua, F artinya filius atau keturunan, F1 berarti keturunan pertama, F2 berarti keturunan kedua. Gen yang bersifat dominan dituliskan dengan huruf besar, sedangkan gen yang bersifat resesif dituliskan dengan huruf kecil. Untuk sifat suatu organisme dilambangkan dengan sepasang gen untuk tiap sifatnya. Misalnya B besar, B besar, B besar, B kecil simbol untuk biji bulat, sedangkan B kecil untuk simbol untuk biji keriput. Persilangan dengan satu sifat beda disebut dengan persilangan monohibrid. Persilangan dengan dua sifat beda disebut dengan persilangan dihibrid. Persilangan dengan tiga sifat beda disebut dengan persilangan trihibrid. Begitu seterusnya. Kita bahas satu persatu, yaitu persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid misalkan di sini ada tanaman berbunga ungu disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Bunga ungu merupakan fenotip, bunga putih juga fenotip. Sedangkan genotipnya ungu karena dominan maka U besar, sedangkan putih karena resesif U kecil. Akan menghasilkan gamet. Jadi gamet yang dihasilkan oleh bunga berwarna ungu adalah U besar dan U besar. Sedangkan gamet untuk dari bunga berwarna putih adalah U kecil. Hasil persilangannya ini satu-satu, berarti kita gabung U besar U kecil, U besar U kecil. Kemudian yang kedua U besar U kecil, U besar U kecil, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U besar U kecil, U besar U kecil. Sehingga pada keturunan pertama akan semua dihasilkan adalah U dengan genotip U besar U kecil atau fenotip bunga berwarna ungu yang heterozigot. Ada yang besar, ada yang kecil. Sedang apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu bunga ungu heterozigot dan bunga ungu heterozigot, masing-masing akan menghasilkan gamet U besar U kecil, sehingga jika disilangkan akan menghasilkan U besar, kemudian U besar U kecil, dan U kecil, sehingga perbandingan U besar banding U besar dibanding U besar U kecil dan U kecil adalah 1:2:1 perbandingan genotip. Sedangkan perbandingan fenotipnya ungu dibanding putih berarti 3:1. Itu adalah contoh persilangan monohibrid. Kita lanjut pada persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Misalkan di sini ada
biji bulat kuning disilangkan dengan biji keriput hijau. Bulat dominan terhadap keriput, sedangkan kuning dominan terhadap hijau. Akan menghasilkan gamet B besar K besar untuk bulat kuning dan B kecil K kecil untuk bulat hijau. Sehingga jika disilangkan akan menghasilkan keturunan pertama B besar B kecil K besar K kecil atau dengan fenotip bulat kuning. Apabila sesama F1 disilangkan atau menjadi induk kedua yaitu bulat kuning heterozigot dan bulat kuning heterozigot, maka akan menghasilkan gamet. Nah, setiap B besar B kecil K besar K kecil akan menghasilkan gamet B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Demikian juga untuk yang betina. Jika kita silangkan satu-satu, kita gabungkan B besar K besar, B besar, B besar B kecil, K besar, dan seterusnya. Sehingga kalau kita bicara perbandingan fenotip, maka bulat kuning ada 9, kemudian bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, dan keriput hijau ada 1. Jadi perbandingan fenotip pada persilangan dihibrid adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu perbandingan fenotipnya. Kita lanjut pada pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkannya. Pewarisan yang pertama adalah pewarisan warna kulit. Kulit gelap dominan terhadap kulit terang. Gen pengkode warna kulit adalah gen A besar, B besar, dan C besar. Albino adalah kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen pada kulit. Orang yang menderita albino mempunyai genotip homozigot resesif, yaitu A kecil. Kita lanjut, yang kedua adalah pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Cuping telinga terpisah atau terlepas dominan terhadap cuping telinga melekat, sehingga cuping telinga terpisah atau terlepas disimbolkan dengan G besar. Sedangkan cuping telinga melekat disimbolkan dengan G kecil. Kita lanjut pada pewarisan bentuk rambut. Bentuk rambut keriting dikendalikan oleh gen C yang dominan terhadap bentuk rambut lurus atau gen S kecil. Sehingga orang yang mempunyai gen C besar rambutnya keriting. Sedangkan orang yang memiliki gen C besar S kecil maka rambutnya berombak. Sedangkan orang yang memiliki gen S kecil akan memiliki rambut lurus. Kita lanjut, pewarisan berikutnya adalah pewarisan pertumbuhan rambut pada dahi. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W besar yang dominan dibanding dengan pertumbuhan rambut melengkung yang dikontrol oleh gen W kecil. Selanjutnya, pewarisan kelainan buta warna. Kelainan buta warna dapat terpaut pada kromosom kelamin X. Wanita buta warna genotipnya adalah XCH. Wanita pembawa genotipnya XCH-X, jadi pembawa sama dengan carrier, sedangkan pria buta warna genotipnya adalah XCH-Y. Berarti walau hanya satu X yang ditempeli oleh CH sudah dikatakan bahwa buta warna. Kita lanjut pada pewarisan kelainan hemofili. Kelainan hemofili juga terpaut pada kromosom X. Wanita hemofili yang memiliki genotip XH akan meninggal atau letal pada saat dilahirkan. Sedangkan wanita pembawa atau carrier itu akan memiliki genotip X besar HX. Jadi hanya salah satu X saja yang ditempeli oleh H. Sedangkan pria hemofili genotipnya adalah XHY. Tetapi walaupun dia sudah menderita hemofili, maka pria itu tidak letal. Pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup.
Pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup itu nanti ada dua, yaitu pemuliaan pada tanaman dan juga pemuliaan pada hewan. Pemuliaan pada tanaman itu varietas hibrida. Kita sering mendengar hibrida. Contohnya pada jagung dan juga padi. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang pastinya memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda dan unggul. Contoh padi hibrida itu ada Sembada, IR64 Y Apo, Arize Intani, PPH Beras Prima, dan IPB 4S. Sedangkan contoh jagung hibrida itu ada hibrida C1, hibrida CP1, dan CP2. Hibrida IPB 4, hibrida Pioneer 2, Malin, Metro, dan Bima 14. Itu adalah beberapa pemuliaan tanaman yang ada hubungannya dengan pewarisan sifat. Kita lanjut pada pewarisan sifat pada pemuliaan hewan. Pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi. Bisa dagingnya, bisa telurnya. Contohnya apa? Contohnya ayam potong dan juga ayam broiler. Ayam potong dagingnya empuk dengan waktu yang singkat sehingga perlu disilangkan. Ayam broiler dibutuhkan ayam yang memiliki kualitas telur yang bagus dan juga banyak. Itu adalah pemuliaan pada tanaman dan hewan berkaitan dengan pewarisan sifat. Terima kasih, sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.